Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran akidah akhlak. Lanjutan dari pelajaran yang lalu kita mengadakan Zoom meeting. Nah, kali ini Pak Guru mengirim materi pembelajaran daring. Saat merekam ini anak-anak tepat pukul 9:44 malam. Tepatnya adalah malam Rabu. Nah, di antara kalian barangkali sudah ada yang tidur. Nah, tapi Pak Guru berusaha untuk menyiapkan materi ini dengan harapan betul-betul kamu perhatikan supaya tidak mubalir apa yang sudah Pak Guru buat ini. Nah, anak-anak, materinya masih membiasakan akhlak terpuji. Kalau kemarin kita sudah membicarakan dua akhlak terpuji, antara lain adalah husnudzon dan tawadhu. Nah, pada kali ini lanjutannya yang ketiga adalah tasamuh. Ya, tasamuh. Apa atau tasamuh itu? Pengertian dan pentingnya tasamuh. Ya. Nah, kata tasamuh itu asal katanya dari bahasa Arab. Ya, dari bahasa Arab artinya adalah murah hati, lapang hati. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, tasamuh itu diartikan lapang dada, keluasan pikiran, toleransi. Nah, itu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Sedangkan pengertian secara luas, secara lengkap, tasamuh itu adalah sikap atau perbuatan melapangkan dada, tenggang rasa dalam menghadapi perbedaan, baik pendapat, keyakinan, dan agama. Itu disebut dengan tasamuh. Ya, sekali lagi, pengertian tasamuh secara luas adalah sikap atau perbuatan melapangkan dada, tenggang rasa dalam menghadapi perbedaan, baik pendapat, keyakinan, dan agama. Nah, dalam tasamuh itu terdapat unsur menghormati anak-anak, ya. Harus ada unsur menghormati. Kalau kita bersikap tasamuh, pasti menghormati. Kemudian juga ada unsur menghargai. Seorang yang berlaku tasamuh pasti punya sikap menghargai. Ya, kemudian punya unsur simpati. Ya. Kemudian tasamuh ini juga sangat penting apalagi dalam kehidupan masyarakat yang bersifat heterogen atau majemuk. Heterogen itu bermacam-macam. Masyarakat yang mempunyai sifat heterogen bermacam-macam atau majemuk itu banyak sifatnya berbeda-beda masing-masing orang, terutama dalam kehidupan beragama. Baik itu berbeda agamanya maupun sama, ya, dalam hal agamanya ada perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, baik, dalil tentang perintah tasamuh ini. Apakah agama kita, agama Islam itu mengajarkan untuk bersikap tasamuh ini? Iya, mengajarkan anak-anak, ya, mengajarkan. Buktinya apa? Buktinya dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6, ya, Allah berfirman, ya, Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, wala ana abidu ma abatum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku
sembah, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam sangat toleran terhadap adanya perbedaan agama. Lebih-lebih pada akhir ayat ditegaskan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Apalagi Islam sangat menghargai jalan berpikir seseorang, ya, berbeda-beda dihargai oleh Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 20. Ya, nanti bisa dibaca sendiri. Surat apa, Nana? Ali Imran ayat 20. Nah, sekarang kita kenali bentuk-bentuk dari tasamuh itu apa saja. Bentuk-bentuk tasamuh itu bisa kita kenali, ya, yang A, tidak ada paksaan dalam memilih agama. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 256 ini. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Ini bentuknya salah satu, tidak ada paksaan dalam memilih agama. Yang B, tidak memaksakan kepentingan dan keinginan. Jadi manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki bermacam kepentingan dan keinginan. Sebaiknya kita tidak memaksakan kepentingan dan keinginan kita untuk selalu sama dengan orang lain. Nah, itu bentuknya seperti itu, tidak memaksakan kepentingan dan keinginan. Bentuk yang ketiga, Pak, menghormati dan menghargai perbedaan. Demikian pula dengan adanya perbedaan potensi dan keahlian, yang satu mempunyai kelebihan, yang satu mempunyai kekurangan. Nah, antara kelebihan dan kekurangan ini tidak bisa digunakan untuk saling mengejek satu dengan yang lainnya. Harus saling menghormati walaupun berbeda kemampuan, ya. Di masing-masing orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Itu antara lain bentuk dari tasamuh. Sekarang perilaku apa saja yang mencerminkan sikap tasamuh itu? Nah, orang yang mempunyai sikap tasamuh, ya, maka akan mempunyai perilaku antara lain tidak memaksakan agama kepada orang lain. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Nah, kalau kita tidak pernah memaksakan agama Islam kepada orang lain, berarti kita sudah bersikap tasamuh. Ya. Nah, kalau mengajak boleh enggak? Boleh, namanya berdakwah mengajak. Ya, tapi ingat, tidak bisa kita memaksa dengan apapun. Ya. Kemudian perilaku yang kedua, tidak menghalangi hak orang lain walaupun dalam perasaannya terhadap rasa benci karena akhlaknya yang tercela. Ya. Jadi masing-masing orang, ya, mempunyai perasaan, ya. Oleh karena itu, ketika ada orang lain yang berbuat tercela, ya, maka kita membenci dengan perbuatannya. Dengan apa, anak-anak? Perbuatannya. Tidak membenci orangnya kita nasihati agar supaya tidak berbuat maksiat atau tercela lagi. Itulah orang yang berperilaku tasamuh. Kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkan fasilitasnya. Misalnya apa? Seseorang karena faktor tertentu berkemauan untuk menanam pohon di kebunnya. Ya, berikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkan fasilitasnya. Kita nggak boleh melarangnya dia menanam pohon di kebun sendiri. Kemudian perilaku yang keempat, memberi kesempatan orang lain untuk melaksanakan tugas kewajiban menurut keyakinannya. Walaupun terdapat perbedaan, kita biarkan orang lain beri kesempatan agar supaya, ya,
bisa melaksanakan tugas kewajiban menurut keyakinannya. Kita tidak boleh menghalanginya. Nah, itu antara lain bentuk-bentuk perilaku tasamuh. Ya. Nah, contoh perilaku tasamuh dalam kehidupan sehari-hari antara lain bisa kalian baca sendiri ya. Di buku LKS juga ada, kemudian hikmah perilakunya, kemudian upaya membiasakan diri bersikap tasamuh, bisa kamu baca sendiri. Berikutnya adalah ta'awun. Ya, apa itu ta'awun? Pernah mendengar kalimat ta'awun? Nah, dalam bahasa sosiologi, manusia itu disebut zon politikon. Artinya apa? Keberadaan manusia itu harus dengan adanya orang lain. Ya. Maksudnya manusia itu sangat membutuhkan adanya orang lain untuk kehidupannya. Maka salah satu bahasan akhlak mulia adalah ta'awun. Pengertiannya apa? Nah, kata ta'awun ini asal katanya juga berasal dari bahasa Arab yang berarti saling membantu, saling menolong. Itu pengertian menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, ta'awun itu adalah sikap atau perilaku membantu orang lain. Jadi kalau kita mempunyai sikap atau perilaku ya, bisa membantu orang lain dalam bentuk apapun, maka kita sudah mempunyai sikap ta'awun. Ya. Nah, kemudian anak-anak, dalil tentang perintah ta'awun ini ya, salah satunya terdapat dalam Al-Quran surat ke-5 yaitu surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Ini sangat jelas ya. Perintah Allah untuk saling tolong menolong dalam perkara kebaikan. Nah, jadi kita dilarang nggak boleh tolong menolong dalam perkara maksiat, permusuhan, dosa. Nah, secara nalar jelas sekali bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka manusia itu harus bisa saling menolong untuk memenuhi hajatnya itu. Nah, Islam mengarahkan tujuan dan bentuk tolong menolong itu adalah kebaikan dalam segala perkara yang baik, bermanfaat, yang diizini oleh Allah, serta dalam ketakwaan. Artinya tolong menolong itu didasarkan atas keimanan, kebenaran, dan guna mendapatkan ridho dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak, bentuk atau contoh ta'awun antara lain bisa meringankan beban hidup orang lain, kemudian menutupi aib orang lain, memberi bantuan kepada orang lain, mengunjungi orang yang sedang sakit, menerima suatu musibah. Ini bentuk atau contoh ta'awun yang bisa kamu praktekkan dalam kehidupan kamu sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Nah, dampak positifnya jelas ya, karena ini perintah Allah untuk berbuat baik, pasti ada dampak positif. Terpenuhinya kebutuhan hidup ya, berkat kebersamaan ya, membuat tugas yang berat menjadi ringan, terwujudnya persatuan dan kesatuan, menimbulkan rasa simpati bagi sesama. Oke, upaya membiasakan sikap ta'awun bisa kamu baca sendiri. 2 bentuk akhlak terpuji ini dapat aku sampaikan anak-anakku semuanya. Kalian baca-baca lagi ya. Kalian baca-baca lagi. Insya Allah besok yang akan datang kita adakan ulangan harian. Akan ada pengumuman berikutnya. Kita dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.